Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yaitu deteksi kerumunan dan jumlah pengunjung. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Hafiz Datur Rahman dari NRP 15 2022 115. Saya Taufik Ramdhani, NRP 15 2022 094. Saya Subalik Hasan 1520022 103. Saya Diona Mahudarapa, 15 2022 122. Saya Dilan Raditya, NRP 15 2022 236. Ruang publik penting untuk interaksi sosial, ekonomi, dan rekreasi. Tetapi pengelolaannya semakin kompleks akibat meningkatnya populasi dan mobilitas. Kemampuan mengelola kerumunan dapat menimbulkan masalah keamanan, kenyamanan, dan penyebaran penyakit seperti selama pandemi COVID-19. Metode tradisional seperti patroli manual sering tidak efisien dan kurang memberikan data real time. Dan juga kemajuan teknologi ini seperti pengolahan citra, AI, dan IoT menawarkan solusi inovatif untuk mendeteksi dan menganalisis kerumunan secara otomatis. Sistem deteksi kerumunan dan analisis jumlah pengunjung menyediakan data real time untuk mendukung pengelolaan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Tujuannya, proyek ini bertujuan mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung keramaian serta jumlah pengunjung dari video atau kamera pengawas. Fokusnya adalah meningkatkan akurasi deteksi meskipun dalam kondisi keramaian, sudut pandang, atau pencahayaan yang bervariasi. Hasil analisis diharapkan dapat membantu optimalisasi penggunaan ruang publik, mendukung pengelolaan fasilitas umum, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada ketepatan deteksi, yang mana sistem menghadapi tantangan kedeteksi kerumunan dalam kondisi lingkungan sulit seperti cahaya redup, cuaca buruk, atau area dengan penghalang. Lalu ada keterbatasan infrastruktur. Ini mencakup kualitas perangkat untuk yang menangkap video tersebut dan area dengan infrastruktur terbatas dan penghambat pengumpulan data real time. Lalu ada fokus klasifikasi manusia. Sistem ini hanya dirancang untuk mendeteksi manusia, jadi nggak bisa deteksi seperti hewan atau kendaraan yang dapat mempengaruhi kepadatan ruang. Lalu selanjutnya ada dataset. Dataset yang kita pakai adalah tipenya public, terus kelasnya person atau human, dan jumlah dataset totalnya itu kita ada 322, di mana 162 itu training dataset, 100-nya valid, dan 60-nya itu testing dataset. Lalu ada model arsitektur, di mana di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan model yang digunakan untuk mengembangkan model. Jawabannya adalah model yang digunakan adalah YOLO V8 yang sudah dilatih. Metode ini digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi objek dalam frame video dengan fokus utama pada deteksi dan penghitungan jumlah orang atau person class. Yang kedua ada jelaskan alasan memilih arsitektur tersebut. Jawabannya adalah alasan memilih ini, meskipun merupakan model kecil, YOLO V8N masih mampu memberikan performa akurasi yang cukup baik untuk mendeteksi kelas-kelas umum seperti person pada video atau gambar. Dan yang terakhir ada apakah ada tambahan metode lain yang digunakan untuk memperbaiki underfitting atau overfitting model? Jawabannya adalah ada, yaitu training hyperparameter, di mana menyesuaikan hyperparameter seperti learning rate dan jumlah epoch untuk membantu model bekerja lebih baik. Lalu di sini ada training model. Di sini kita menggunakan model YOLO V8N. Nah, hasil dari si matrix dari training modelnya itu di sini ada precision di angka 76%, terus recall-nya di angka 64%, terus MAP 50-nya itu di angka 70%, terus MAP 50 sampai dengan 95-nya itu ada di angka 40%. Evaluation model, bagaimana model yang dihasilkan, apakah terjadi underfitting, overfitting, atau base fit. Berdasarkan hasil metrik, precision di angka 75% dan recall di angka 64%, menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi dengan cukup baik meskipun terdapat beberapa kesalahan deteksi. MAP di angka 70% dan MAP 50 sampai dengan 95 di angka 40% menunjukkan bahwa model bekerja baik pada IOU threshold 50%, tetapi performanya menurun pada threshold yang lebih tinggi. Model ini tidak menunjukkan tanda-tanda underfitting karena mampu menangkap pola dalam data. Ada sedikit kecenderungan overfitting pada IOU yang lebih tinggi ditunjukkan oleh nilai matriks MAP 50 sampai dengan 95 yang rendah, tapi secara keseluruhan model ini mendekati base fit dengan performa yang cukup seimbang.
Lalu yang kedua, jika kondisinya adalah underfitting atau overfitting, upaya apa saja yang dilakukan oleh tim untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jika terjadi overfitting, beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, tuning hyperparameter. Seperti menurunkan learning rate agar pembelajaran lebih lambat dan lebih teliti. Atau menambahkan early stopping untuk menghentikan pelatihan ketika model mulai overfitting. Lalu yang kedua ada penambahan jumlah epoch, tetapi pada kasus ini kami sudah menggunakan 200 epoch yang memungkinkan tidak akan terlalu efektif jika ditambahkan. Lalu yang ketiga ada data augmentasi, yaitu menambahkan variasi pada data pelatihan, rotasi flip, crop, dan lain-lain untuk membuat model lebih umum dan mampu mengatasi situasi yang belum pernah dilihat. Lalu yang ketiga yaitu jelaskan dampak hasil dari nomor 2. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, dampak yang diharapkan adalah mengurangi overfitting. Model akan menjadi lebih general dan mampu bekerja lebih baik pada data validasi atau tes yang belum pernah dilihat, sehingga mengurangi gap antara performa pada data pelatihan dan data validasi. Peningkatan pada MAP 50 sampai MAP 95 dengan generalisasi yang lebih baik, performa model pada IOU yang lebih tinggi, MAP 50 sampai 95 akan meningkat, menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan deteksi yang lebih presisi dan akurat. Selanjutnya di sini ada pengujian untuk si modelnya. Nah, ini program yang sudah kami buat. Dengan program ini itu akan mendeteksi tiap orang yang nilai confidence-nya di atas 0,5 itu akan ditambahkan 1 jumlahnya. Terus jika terdeteksi pada video tersebut gambarnya lebih atau sama dengan 30, maka akan ada tulisan crowded. Di sini langsung dicoba saja. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar video berikut. Nah, ini terlihat bahwa si jumlah orang itu lebih dari 30. Makanya ada tulisan crowded di atasnya. Selanjutnya ada analisis model. Nah, analisis model ini menggunakan metode dari YOLO V8, menggunakan dataset model YOLO V8 untuk deteksi objek person secara real time. Nah, selanjutnya ada evaluasi menggunakan metrik MIP dan precision recall terus untuk mengukur akurasi deteksi pada validation dataset. Nah, selanjutnya ada testing. Testing ini diuji melakukan video di tempat umum untuk mengukur akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi jumlah orang serta ketahanan model terhadap variasi lingkungan, pencahayaan, sudut, dan kepadatan. Nah, selanjutnya ada pengaruh dataset, hyperparameter, dan metode. Dataset. Kualitas dataset mempengaruhi akurasi. Dataset tidak seimbang dapat menyebabkan bias. Kedua ada hyperparameter. Batch size dan jumlah epoch penting untuk mencegah overfitting atau underfitting. Yang terakhir ada metode YOLO V8. Metode YOLO V8 ini menawarkan deteksi cepat dan efisien, namun hasil tergantung pada kualitas video, jarak, sudut, dan kamera. Selanjutnya ada conclusion. Berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi diperoleh metrik sebagai berikut. Precision menunjukkan bahwa model mampu memprediksi objek dengan tingkat yang kebenaran yang tinggi dengan 76%, recall dengan 64%, MIP at 50 dengan 70%, MIP at 50 min 95 dengan 40%. Yang recall menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi hampir semua objek yang ada dalam gambar. MIP at 50 menunjukkan bahwa prediksi model sangat sesuai dengan data aktual pada ambang IOU 50%. MIP at 50-95 menunjukkan performa yang cukup baik pada berbagai tingkat ambang batas IOU, meskipun terjadi sedikit penurunan pada IOU yang lebih tinggi.
Conclusion yang kedua dari metrik evaluasi pada saat testing, model ini mencapai precision dan recall 0,757 dan 0,6391 yang menunjukkan bahwa model masih menghadapi beberapa kesalahan deteksi pada lingkungan dunia nyata. MIP R50 saat testing adalah 0,775 atau 70,5%. Sementara MIP at-95 menurun ke 40,10%, menunjukkan bahwa model lebih efektif pada ambang batas deteksi yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya adalah model YOLO V8 ini memiliki performa yang cukup baik dalam mendeteksi keramaian dengan tingkat akurasi tinggi pada data pelatihan. Tetapi performa menurun saat diuji pada kondisi dunia nyata. Meskipun demikian, model ini mendekati best fit dengan potensi peningkatan melalui optimasi hyperparameter dan data augmentation. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.